Hai teman-teman, di video kali ini gue mau ngajak kalian ngobrolin tentang sesuatu yang menurut gue krusial banget. Terutama kalau kita ngomongin soal kepemimpinan, posisi, jabatan, dimanapun. Di dunia ini musuh kita bukan cuma sekedar kejahatan dan kebodohan. Ada yang lebih menyeramkan dari sekedar jahat dan bodoh, yaitu inkompetensi. Kenapa posisi itu sangat penting diisi oleh orang yang benar-benar kompeten atau orang yang benar-benar punya kemampuan di bidang tersebut? Karena kalau enggak, dampaknya sangat fatal. Ngomong-ngomong, inkompetensi itu apa sih? Simpelnya gini. Inkompetensi adalah kondisi di mana seseorang nggak punya kemampuan, nggak punya skill atau kapabilitas untuk ngelakuin tugasnya. Misal nih, contoh, ada seseorang ditunjuk sebagai kepala dinas pertanian, sedangkan dia sendiri nggak paham tentang pertanian, dia nggak pernah mengerti masalah-masalah para petani, dia nggak pernah terjun ke dunia pertanian, tapi dia dipilih hanya karena koneksi doang. Pertanyaannya apa yang bakal terjadi? Ya jelas program nggak jalan, kebijakan yang nggak nyambung dengan kebutuhan petani, bantuan yang nggak tepat sasaran, dan ujung-ujungnya masyarakat yang kena dampaknya. Mas Bagus Mulyadi pernah mengatakan gini, inkompetensi lebih membunuh banyak orang ketimbang kejahatan sekalipun. Dan gue setuju 100% dengan statement ini. Kenapa? Karena kalau orang jahat, kita tahu dia jahat, kita bisa waspada. Kalau orang bodoh, kita tahu dia butuh belajar, dia butuh ilmu, dia butuh pengetahuan. Tapi kalau orang yang inkompeten, dia kadang nggak sadar kalau dia itu sebenarnya nggak bisa. Bahkan yang parahnya lagi, orang-orang di sekitar dia pun nggak tahu kalau dia sebenarnya itu nggak punya kompetensi di bidang tersebut. Akhirnya, dia terus bikin keputusan yang salah, yang bisa merugikan sistem, bisa merugikan banyak orang, dan yang lebih parahnya, bisa membunuh. Inilah kenapa jabatan atau posisi itu nggak bisa dikasih ke sembarang orang, nggak bisa dikasih ke orang yang cuma hanya karena kenalan doang. Jabatan itu harus dikasih ke orang yang ngerti, yang punya kemampuan, dan yang memahami akan bidang tersebut. Mungkin ada yang bilang, yang penting niatnya kan baik. Nggak gitu. Niat baik aja nggak cukup. Kalau niat baik dikasih ke orang yang nggak kompeten, ya hasilnya bisa kacau. Misalnya lo punya mobil, dan mobil lo rusak. Dan lo kasih ke temen lo yang mungkin dia niatnya mau bantu. Tapi dia nggak paham soal mesin. Apa yang bakal terjadi? Mungkin bisa makin rusak. Apalagi kalau itu bukan cuma soal mobil, tapi nasib banyak orang. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita melawan inkompetensi tersebut? Yang pertama, jangan asal nerima jabatan atau posisi kalau kita memang belum siap untuk ada di posisi tersebut. Kalau kita dikasih posisi atau jabatan dan kita sadar bahwa kita belum siap, ya kita tinggal jujur, kita bilang aja bahwa sebenarnya saya belum siap untuk ada di posisi ini. Itu akan lebih terhormat ketimbang lo ngotot harus punya jabatan tersebut hanya karena gengsi. Yang kedua, kalau kita di posisi yang harus memilih, misalnya kita harus memilih seseorang untuk ditempatkan di satu jabatan atau posisi, ya kita harus memilih orang tersebut atas dasar dia memang benar-benar pantas, dia memang benar-benar punya pengetahuan di posisi tersebut. Jangan kita memilih dia hanya karena dia teman kita, hanya karena dia saudara kita mungkin, atau dia keluarga kita, atau mungkin hanya karena dia berada di kelompok kita sendiri. Itu jangan, karena efeknya bisa fatal. Dan kalau gue boleh bilang, lebih baik memilih satu orang yang benar-benar paham dan bisa untuk menghandle satu tugas, daripada 1000 orang yang hanya pura-pura bisa. Inkompetensi itu bukan sekedar kesalahan kecil, itu adalah bom waktu yang kita semua punya peran untuk agar bom itu nggak meledak. Semoga kita semua semakin sadar bahwa kompetensi itu sangat penting untuk dimiliki seseorang dalam mengemban sebuah tugas. Karena yang kita butuhin untuk bangsa ini maju bukan hanya sekedar baik, tapi orang baik yang kompeten.